Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin beserta jajarannya, dan para hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa duduk dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini adalah majlis maghfirah, ya, tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ampunan. Orang-orang yang duduk dalam majlis seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni daripada dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Maka kalau kita istiqomah duduk dalam majlis-majlis ilmu, harapan kita bersama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ampunan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, fa insyaallah pada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan harapan kita bersama kelak kita di akhirat akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita mengenai kitab Al-Kabair, masalah dosa-dosa besar. Sekarang kita masih dalam bab salat. Di sini kita akan menjelaskan tentang mata yu'marus sabiyyu bis shalah. Kapan seorang anak diperintah untuk mengerjakan salat. Kemarin kita sudah bahas dosa-dosa ketika seorang itu dia lalai meninggalkan daripada sholatnya. Maka sekarang seorang anak itu kapan kiranya diperintah untuk melaksanakan sholat. Di sini rawa Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam kitab sunannya, dalam kitab Sunan Abi Dawud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, murus sabiyya bis shalah idza balagha sab'a sinin. Perintahkanlah anak, seorang anak baik laki maupun perempuan, diperintahkan untuk sholat, disuruh latihan untuk mengerjakan sholat idza balagha sab'a sinin, ketika anak tersebut berumur 7 tahun. Fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau sudah umur 10 tahun anak itu tidak mengerjakan sholat, ada beberapa waktu sholat yang dia tinggalkan, maka hendaknya itu anak tadi dipukul, ya, dipukul dengan pukulan yang tidak melukai, ya. Di dalam Islam kita diajarkan bagaimana cara memukul anak. Jangan mukul kepala, ada hadis Nabi dilarang untuk mukul wajah. Maka kita berikan kepadanya pukulan. Awalnya diperingati, bisa dijewer, ya. Kemudian dipukul ghairu mubarrah, pukulan yang tidak melukai. Ketika sudah masuk umur 10 tahun. Karena di umur 10 tahun nih anak bisa jadi sudah balik, ya. Sering kami sampaikan usia balik itu berapa?
Kalau dengan umur, ya, tanda-tandanya dengan umur itu 15 tahun. Laki maupun perempuan sudah sampai usia 15 tahun, walaupun tidak ada tanda-tanda balik di situ, hanya dari umur saja, maka berarti anak tersebut sudah masuk usia balik. Tapi kalau seandainya anak tersebut masih umur 9 tahun, maka dilihat, ya. Kalau laki-laki tandanya apa? Khurujul mani, al-ihtilam, mimpi basah biasa kita bilang itu kan. Mimpi basah, tidur, dalam tidurnya dia bermimpi ketemu bidadari, pas bangun dipegang sarungnya atau celananya basah. Nah, berarti anak tadi itu sudah balik. Kapan? Litis isinin, ketika anak itu umurnya 9 tahun. Itu kalau laki-laki tanda baliknya ada 2, dari umur 15 tahun. Kalau melalui tanda, ya, maka umur 9 tahun sudah mimpi basah, berarti dia sudah dikategorikan sebagai seorang yang mukallaf, ya, orang yang mukallaf, orang balik yang sudah mukallaf. Kemudian kalau perempuan, ketika dia umur 9 tahun, ketika keluar daripada darah haid, ya, kalau kita biasa sebut halangan, ya, udah halangan umur 9 tahun masuk 9 tahun, berarti anak itu sudah masuk usia balik. Ataupun satu lagi, kalau perempuan 2 tanda, ya, perempuan dari umur sama 15 tahun, kalau melalui tanda-tanda maka ada 2 dia, sama seperti laki, yaitu apa? Keluar mani. Dalam tidur dia bermimpi, kemudian bangun dilihat celananya ternyata basah, berarti sama dia sudah balik. Kapan? Litis isinin, ketika masuk daripada usia 9 tahun. Maka dalam keterangannya disebutkan itu umurnya, hitungan umurnya itu bukan dihitung secara hijriyah, ya, bukan dihitung secara masehi, tapi hitungannya secara hijriyah. Berarti tanggalan Islam sebenarnya. Kalau tanggalan Islam itu biasanya beda 2 tahun, ya Pak, ya. Biasanya beda berapa? Beda 2 tahun. Seperti kemarin ulang tahun apa tuh? Ulang tahun NU, ya. Itu 100 tahun. Padahal baru berapa? Sebelumnya, tahun sebelumnya dirayakan baru 96 apa? 98 gitu ya. Nah, tapi tahun ini, apa tahun ini, ya, kemarin, ya, dirayakan. Ternyata yang sekarang dirayakan itu menurut hitungan apa? Hitungan hijriyah, beda 2 tahun. Ya, karena dalam hitungan hijriyah itu lebih cepat. Nah, kita nggak ada 31 kan gitu. Kalau hitungan Masehi itu kan ada 31. Berapa bulan tuh ada 31-nya? Sehingga orang lama nunggu, ya Pak, nggak gaji-gajian katanya, yang gajiannya awal bulan kan gitu. Nah, itu hitungan yang tadi itu 15 tahun ataupun 9 tahun itu dilihat daripada hitungan secara hijriyah. Maka kalau anak itu sudah masuk usia baligh, maka anak itu bisa dikategorikan mukallaf. Tapi nanti dilihat dulu, ya. Kita sering dengar mukallaf, ya enggak? Kita sering dengar mukallaf. Ini anak apa namanya? Seorang muslim yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah yang dikenai beban, ya. Kalau artinya secara bahasa mukallaf yaitu seorang yang dikenai beban. Kalau dalam ilmu fikih maksudnya apa? Maksudnya muslimin atau muslimat yang sudah dikenai kewajiban untuk menjalankan hukum-hukum syariat, ya. Kalau secara definisi ilmu fikihnya mukallaf apa? Laki-laki maupun perempuan yang sudah dikenai kewajiban untuk menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Ada berapa hukum dalam Islam, Pak? Ada 5, ya. Wajib, kemudian sunnah, kemudian
halal, haram, dan mubah ya. Ada makruh, ada 5 ya, wajib, sunnah ya, kemudian haram, makruh, dan dan mubah ya. Halal nggak ada ya, adanya haram dan makruh, haram, makruh, dan dan mubah. Maka kalau orang sudah dikatakan mukallaf, maka dia wajib menjalankan hukum-hukum syariat. Orang mukallaf itu memiliki berapa tanda? Orang mukallaf ada berapa tandanya? Ada 4 ya. Orang mukallaf itu tandanya ada 4. Yang pertama, dia berakal. Kalau dia tidak berakal alias kurang misalnya otaknya ya, biasa kalau bahasa kasarnya gila lah ya. Kalau bahasa halusnya apa? Kurang 1 senti ya Pak ya. Nah, maka dia bukan orang mukallaf. 1 tandanya ya itu hilang. Kemudian tanda yang kedua ya, yaitu orang mukallaf dia masuk daripada usia baligh. Usia baligh tadi yang sudah dijelaskan ya, ada melalui tanda-tanda, ada melalui umur. Nah, kalau berakal dia baligh. Kalau belum balik berarti misalnya umur 7 tahun belum balik, berarti belum masuk mukallaf. Kemudian yang ketiga yaitu sampainya dakwah Islam kepada orang tersebut ya, sampainya dakwah Islam kepada orang tersebut. Jadi misalnya dia tinggal di pelosok, nah, dia nggak paham tuh, nggak tahu, nggak ada yang berdakwah ke sana, nggak ada yang menyampaikan ilmu agama ke sana, maka orang tersebut belum dikategorikan sebagai mukallaf. Makanya ada program-program ya kan, dakwah, program-program mengajar ke daerah-daerah pelosok. Itu untuk apa tujuannya? Salah satunya untuk menyebarkan agama ya. Jangan sampai di tahun 2023 yang sudah sedemikian modern ini ternyata ada orang yang dia tidak paham ya, tidak paham tentang agama, tidak mengetahui apa itu Islam. Bapak kalau datang ke pelosok, 2018 saya ke Papua itu daerah Jayapura, kemudian kita ada jalan lagi sedikit, kemudian nyebrang ke daerah Pulau Kosong. Di situ banyak Pak, banyak orang-orang Buton ya, para nelayan. Di situ mereka kita suruh datangi rumahnya, disuruh syahadat nggak bisa Pak. Syahadat beletot-beletot ya enggak? Salah siapa nih ya kan, udah tahun 2018 ketika itu ya, tapi mereka nggak tahu syahadat kan. Kalau kita silaturahmi itu kita bersaudara, diikat dengan apa? Kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi masih ada orang yang nggak bisa Pak. Berarti kan tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab kita sebagai muslim dan muslimat ya. Tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Nabi ketika itu bersedih ya, ketika duduk dengan sahabat-sahabat, kemudian ada lewat satu jenazah. Ternyata jenazah itu orang Yahudi. Maka ketika itu Nabi wajahnya langsung berubah. Ternyata kenapa? Para sahabat bertanya, "Wahai Nabi, kenapa kamu berubah wajah kamu?" Iya, kata Rasulullah SAW, "Saya belum mendakwahkan agama kepada orang itu. Nanti kalau di akhirat saya akan ditanya tentang satu orang Yahudi itu." Karena Rasulullah SAW, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka dengan ditutupnya pintu kenabian, tanggung jawab menyampaikan agama ini ada pada pundak-pundak kita sebagai seorang muslim. Jadi Bapak harus berdakwah ya, berdakwah kepada siapa? Kepada keluarga, kepada tetangga, kepada bawahan kita, kepada sesama. Nah, itu kita harus menyampaikan daripada agama. Nah, jadi yang tadi tanda-tanda mukallaf ya, yang ketiga yaitu sampainya dakwah Islam kepada orang tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu dia terlahir dalam keadaan tidak cacat.
Maksudnya tidak cacat di sini apa? Tidak cacat artinya dia tidak buta dan tidak tuli, ya. Tidak buta dan tidak tuli. Kalau buta, ya, dan tuli dia terlahir, maka orang ini sulit untuk memahami daripada agama, kan gitu. Kalau masih buta doang gitu kan, ya, tapi dia tidak tuli, masih bisa. Ya, banyak orang-orang yang istilahnya apa namanya ngafal Quran tuh kan, hafal Quran, ya, dia pakai Quran apa namanya Pak? Braille itu, ya, itu. Banyak yang hafiz Quran malah. Dulu ketika kita di pondok itu ada yang dia hafiz Quran seperti itu. Tapi biasanya kalau tuli, kalau orang itu tuli, tunarungu, biasa apa namanya, mulutnya juga susah mau ngomong, ya. Mulutnya dia sulit untuk berbicara. Makanya kalau dalam jamaah-jamaah yang keluar tuh Pak, yang biasa 3 hari, 40 hari, itu ada satu kelompok jamaah lagi tuh, jamaah tunarungu. Matanya masih kelihatan, ya, matanya masih melek, bisa melihat, tapi dia tidak mendengar. Kalau tidak mendengar, nanti biasanya umumnya itu ya dia nggak bisa ngomong, ya nggak, ngomongnya gitu, nggak jelas, ya. Tapi rata-rata orang-orang seperti itu ada yang pinter, ya. Saya dulu ketika di Pakistan ketemu orang-orang seperti itu, tapi dia pinter-pinter Pak. Wah, jago, elektroniknya jago, ini sebagainya. Bahkan HP-nya, wah, dia ada khusus sendiri. Nah, itu ngerti dia. Nah, itu jadi ada 4 kategori itu baru orang itu dikatakan sebagai apa? Mukallaf. Yang pertama berakal, berarti dia nggak gila. Yang kedua masuk daripada usia balik. Tadi sudah disampaikan, ya. Kemudian yang ketiga, sampainya dakwah Islam kepada orang tersebut. Kemudian yang keempat, dia tidak buta, artinya tidak cacat dan juga tidak tuli. Nah, maka orang tersebut tertaklif untuk melaksanakan ataupun menjalankan kewajiban-kewajiban di dalam hukum-hukum syariat agama Islam. Maka di sini kalau anak umur 7 tahun disuruh untuk sholat, jangan pukul. Udah 10 tahun dia ninggalin, baru nanti diberikan pukulan peringatan, ya. Pukulan itu bagusnya dengan rotan Pak. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala merahmati rumah yang di dalamnya terpampang rotan. Ada rotan yang digantung itu di rumahnya tuh, ya. Bukan digantung doang, tapi digunakan. Anak tuh kalau masih kecil, ya kita takut-takutin, ya. Takut-takutin, dipukul nggak apa-apa, tapi ghairu mubarrah, nggak melukai. Jangan pakai rotan dipukul kepalanya, jangan, ya nggak. Pukul apanya, punggungnya nggak apa-apa, ataupun kakinya, betisnya. Bahkan kita kadang lebih parah, ya, kalau udah kesel pakai gesper, kan orang ada yang pakai gesper tuh, ya, ada yang pakai gesper, ada yang pakai apa namanya, sapu lidi, ada yang pakai batang sapu dan sebagainya. Tapi jangan untuk urusan dunia, misalnya anak nggak mau sekolah digaplok kayak gitu. Nah, kita kadang untuk urusan dunia itu nggak sekolah, nggak ini tuh, masya Allah, ya. Tapi urusan sholat cuek-cuek aja. Padahal kita sebagai laki-laki itu tanggung jawab kita Pak. Kalau kita nggak berikan dia fasilitas kepada anak istri kita untuk belajar agama, nanti di akhirat kita dituntut itu, dituntut. Tuntutnya apa? Mau masuk surga nanti nih, kaki udah masuk surga, ya kan? Udah masuk surga masih dicari, ya. Istri kita nanya, mana kok suami saya nggak ada di neraka? Ini misalnya kan, akhirnya dipanggil, siapa suami kamu, kan? Ini. Di sana baru terbalik semua. Oh, dia dulu cuma ngasih uang saya belanja doang gitu, ya. Kasih uang ini kebutuhannya, shoppingnya semua dikasih, ya. Tapi dia nggak pernah mengarahkan untuk belajar agama, untuk mempelajari ilmu agama. Nah, maka suami ini tertarik lagi, ya, menjadikan beban bagi kita. Kalau satu perempuan aja kita punya satu istri, apa ya, sudah segitu tanggung jawabnya, gimana kalau istrinya dua, apalagi 3, apalagi 4. Wah, makanya kata Nabi kalau nggak adil nanti di akhirat pincangan gitu. Satu aja kadang kita hak agama, kewajiban kita memberikan hak pelajaran agama kepada mereka aja kadang kita kurang perhatikan, apalagi 2, 3 dan 4, ya.
Bukan saya melarang poligami, bukan. Cuman lihat akhiratnya gitu. Jangan cari dunianya doang. Ini cakep nih, duit banyak, nggak apa-apa Ustaz, yang penting adil. Tapi jangan seperti itu. Lihat bisa nggak dia itu kita ajak kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka di sini kalau umur 10 tahun maka dipukul. Di rumah taruh rotan, biasakan mulai dari yang kecil itu anak dikasih dipukul, jangan terlalu dimanja. Nanti kalau udah besar kita kesel dengan perlakuan mereka, kita pukul dia, udah bisa ngelawan. Makanya ada anak sekarang membunuh daripada orang tuanya. Kenapa? Kalau dari kecilnya nggak dibiasakan. Udah gede orang tuanya merasa malu, kesel dia. Orang zaman sekarang ini kan ngeri Pak ya. Zaman sekarang kita lihat anak-anak SMP itu Masya Allah ya, berapa hari yang lalu itu ada berita kan pada bawa celurit panjang-panjang, bawa samurai ya, nggak jelas itu. Ternyata saya tanya-tanya, mereka ada masing-masing sekolah itu ada adminnya gitu lewat IG. Nanti ayo kita ketemuan di mana, ngajak tawuran Pak gitu, ngajak tawuran. Makanya ciri-cirinya katanya biasanya pakai sweater, mereka udah tebel-tebel pakai sweater. Nah itu suka iseng katanya, lagi jalan nanti ngelihat orang tahu-tahu dicoel aja kan gitu. Dulu saya lagi masih kecil tuh masih sering ya Cikini sama Walang ya kan, STM Cikini sama Walang. Bahkan ada tetangga kita itu meninggal tuh Pak, mau naik metro mini ya kan, kena perutnya itu, keluar itu semua yang di dalamnya. Lagi zaman sekarang ini ya, anak-anak segitu umur segitu masih labil, disangka nyawa itu bisa kembali kan gitu ya. Makanya kita hati-hati juga. Nah, kita perhatikan daripada pergaulan anak-anak kita. Kemudian wa fi riwayatin muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ketika mereka masuk daripada usia 10 tahun. Kemudian wa farriqu bainahum fil madaji. Kalau di sini ada tambahannya. Pisahkan mereka di dalam tempat tidurnya. Madaji ini biasa diartikan tempat tidur ataupun ranjang tidurnya tuh. Jadi kalau umur 7 tahun perintah untuk sholat, kalau dia di atas cuma diperintah sholat saja. Ketika udah umur 10 tahun dipukul kalau nggak melaksanakan sholat. Kalau sekarang ada perintah lagi, satu lagi tambahan, dipisah. Laki-laki maupun perempuan itu kalau bisa dipisah. Cuman kadang keadaan kita di Jakarta ini Masya Allah, kontrakan kecil-kecil ya Pak, sepetak ngumpul semua ya. Ya minimal ada jarak gitu ya. Beda kalau kita beda alas lah kayak gitu. Itu paling minimalnya seperti itu. Apalagi kalau anak itu anak perempuan ya. Maka kenapa kok seperti itu sampai Nabi menyuruh kita untuk memisahkan tempat tidur mereka itu? Karena nanti kaitannya dengan aurat. Bapak tahu aurat ya? Aurat itu kalau secara bahasa itu ya sesuatu yang harus ditutupi ya. Aurat itu sesuatu yang harus ditutupi. Kalau di sini dijelaskan aurat itu secara ilmu fikihnya adalah bagian-bagian tubuh ya dari manusia baik laki-laki maupun perempuan yang yang harus ditutup ketika kita berada di depan umum ataupun ketika kita bertemu dengan orang lain, itu harus ditutup. Kenapa? Karena nanti kalau nggak ditutup ya Pak ya, kalau nggak ditutup nanti bisa menimbulkan kejadian-kejadian yang aneh kayak gitulah. Kalau perempuan ya misalnya buka auratnya jalan kemana-mana, contoh pakai celana pendek misalnya Pak ya, nanti kita bahas nih batasan aurat sampai mana. Nah, ketika diperlihatkan itu harusnya kalau dia ada iman, ada ilmu, ada takut sama Allah, menutup aurat itu kata Syekh Abdurrahman Al-Juzairi di dalam fikih 4 mazhab itu wajib. Menutup aurat itu wajib. Bahkan kalau kita membuka aurat itu minal kabair, daripada dosa besar. Tapi nggak semudah itu ya, nggak semudah itu membalikan. Bahkan sebagian bilang ya saya belum dapat hidayah, dan hidayah itu harus dicari ya, bukan nunggu.
Karena ayatnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu mau merubah. Kita ada keinginan, ikhtiar dan doa seperti itu. Bukan nunggu saja, bukan. Nah, maka di sini kita akan bahas. Tadi kan disuruh perintahnya suruh misahin tempat tidurnya. Berarti apa? Di situ ada yang harus diperhatikan apa? Menjaga aurat, ya. Aurat laki-laki maupun perempuan. Kalau di sini disebutkan al-auratu arba'un. Aurat itu ada tuh 7. Ini batasan-batasan aurat. Yang pertama, auratnya laki-laki di dalam sholat dan juga di luar sholat. Baik laki-laki itu orang yang merdeka maupun laki-laki itu adalah seorang hamba, ya. Jadi dalam kitab fikih itu sering disebut hurron au abdan, ya. Baik dia orang yang merdeka maupun budak, hamba sahaya. Kalau budak perempuan dibilangnya amat, budak perempuan. Nah, auratnya laki-laki, kita di sini umumnya laki-laki nih, di dalam sholat maupun di luar sholat, baik itu hamba maupun orang yang merdeka. Kemudian juga amat itu budak perempuan. Tapi kalau budak perempuan ini khusus fi sholat, di dalam sholat, ma baina surrah wa rukbah. Apa yang ada di antara pusar biasa kita bilang kan, pusar dan lutut itu auratnya. Kita laki-laki yang merdeka maupun budak ataupun seorang hamba perempuan. Tapi kalau perempuan tuh khusus di dalam sholat, yang hamba ini. Kalau tadi laki-laki di luar sholat maupun di dalam sholat. Nah, mau dia ketemu yang mahram sama yang bukan mahram. Nah itu. Ya, maka auratnya di mana? Ma baina surrah wa rukbah. Apa yang ada di antara lutut dan pusar dan lutut. Berarti paha kita aurat, Pak. Maka kata ada pertanyaan, itu lututnya aurat apa enggak? Pusarnya aurat apa enggak? Pusarnya enggak aurat. Kan bahasanya apa yang ada di antara pusar dan lutut. Tapi ada kaidah fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Satu kewajiban yang enggak sempurna kecuali dengan hal itu, maka hal tersebut itu hukumnya bisa menjadi wajib. Sekarang kalau kita misalnya tadi auratnya katanya pusar sama lutut bukan aurat. Misalnya kita pakai celana yang ngepas banget gitu, pas di pusar, pas di lutut. Kira-kira gimana kalau kita lagi beraktivitas? Kalau lagi berdiri oke. Tapi ketika kita duduk maka otomatis yang di bawah tuh tersingkap. Makanya tadi di situ, ya. Memang dia bukan aurat, tapi aurat menutupi aurat nggak sempurna kalau nggak menutupi itu, ya. Gampangannya kalau lagi aktivitas bisa nggak tutup gitu, maka hukumnya itu pun menjadi wajib. Nah, jadi kalau kita laki-laki, misalnya kita mau olahraga ataupun kita mau pakai celana pendek gitu, maka celana pendeknya yang menutupi daripada dengkul. Kadang celananya udah bener nih menutupi dengkul. Ada yang sebagian sampai, kalau kita celana 3/4 kali ya, yang apa namanya, setengah betis gitu ya, di bawah apa namanya, di bawah dengkul itu. Tapi kadang pusarnya kelihatan, ya enggak? Makanya terlalu ke bawah jangan tutup ya. Ditutup seperti itu. Kalau misalnya ada orang sholat pakai sarung doang nih Pak, sholat pakai sarung doang, ya, tapi ketutup nih, pusarnya ketutup, ya, dia ke atas, kemudian dengkulnya ketutup, sholatnya sah nggak? Sah, sholatnya sah gitu, ya, sholatnya sah. Tapi kalau zaman sekarang kurang adab gitu ya, kurang sopan. Kalau zaman dulu oke, zaman Nabi memang keadaan sahabat tuh masya Allah ya, ada yang cuman punya 2 helai, ya kan? Ada yang punya 1. Kenapa kamu sholatnya telat? Iya, saya nunggu kering dulu, lagi dicuci. Yang sampai seperti itu Pak sahabat, ya enggak? Itu auratnya laki-laki. Itu fi sholat wa fi ghairi sholat, dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi kita menutup aurat ini bukan hanya di dalam masjid, ya kan? Dan itu pun laki-laki ketika dia bertemu mahram pun seperti itu.
ketemu anaknya, ya kan, di rumah itu kita harus tutup itu antara surah war rukbah. Kemudian selanjutnya auratul hurrah fi shalah, ya, jami'u badaniha masiwal wajhi wal kaffaini. Sekarang auratnya perempuan yang merdeka. Kalau tadi perempuan yang budak di dalam sholat itu mana? Ma baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Kemudian sekarang perempuan yang merdeka. Kan umumnya sekarang nggak ada budak ya Pak, tapi perbudakan ada gitu. Budak nggak ada, perbudakannya ada. Kalau di dalam sholat jami'u badaniha masiwal wajhi wal kaffain, itu seluruh wajah, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Telapak tangannya harus terbuka kalau sholat, ya. Gampangannya sampai pergelangan gitu, ya Pak. Beda lagi kalau kita lagi umroh, ya. Kalau umroh itu yang boleh kelihatan cuman bawahnya saja, yang putih-putihnya nih, ya enggak. Ini namanya butunil kaffi, ya, perutnya telapak tangan. Nah, itu yang putih-putih. Kalau yang hitamnya harus ditutup. Makanya biasanya pakai apa? Manset, ya, manset apa manset, ya kan? Nah, itu tutup kalau lagi kita umroh. Nanti kalau kelihatan nggak sah umrohnya, ya, harus ulang. Kemudian ya, kalau misalnya kalau di dalam sholat ini wanita yang merdeka itu seluruh badannya kecuali wajah dan kafain dan telapak tangan. Makanya kalau perempuan tuh hati-hati nih, dagunya juga itu aurat, ya Pak, ya. Biasa kan kalau pakai mukena itu ada, ya, di sininya ada kayak runcing-runcingnya itu tuh. Nah, itu di situ tuh karena dia harus tutup, yang boleh kelihatan tuh cuman wajahnya saja. Itu ketika perempuan di dalam sholat. Kemudian auratnya perempuan dan perempuan yang merdeka maupun perempuan yang budak, ya, indal ajanib, ketika dia di sisi orang lain, ketika dia bertemu orang lain, artinya nggak ada hubungan saudara, artinya berarti dia ghairu mahram, bukan mahram. Kalau mahram itu apa? Mahram itu adalah kalau laki-laki nih, laki-laki itu adalah misalnya kita kepada perempuan, mahram itu siapa? Wanita-wanita yang haram kita nikahi, itu mahram. Ya, kalau bagi perempuan berarti laki-laki yang haram menikah dengan dirinya. Nah, itu. Kalau kita perempuan yang haram kita nikahi itu namanya mahram. Kadang orang sering bilangnya muhrim. Kalau muhrim itu orang yang lagi ihram itu namanya muhrim, bilangnya mahram. Nanti akan kita bahas itu siapa saja mahram kita, itu akan kita bahas. Nah, di sini aurat perempuan yang merdeka dan juga budak perempuan ketika dia bertemu dengan orang asing. Berarti orang asing ini boleh, ya, misalnya dia laki-laki, berarti laki-laki tersebut boleh menikahi daripada wanita ini. Maka itu auratnya menurut pendapat yang kuat itu jami'ul badan, seluruh daripada badannya, tubuhnya. Makanya jangan sampai pakai cadar kan gitu. Bahkan sampai mukanya pun ditutup tuh Pak. Matanya itu enggak kelihatan, dia pakai lagi tuh kayak kain gitu yang masih kelihatan jaring-jaring gitu. Sampai seperti itu. Itu sampai Islam memuliakan wanita seperti itu. Pendapat yang paling kuat. Tapi di bawah pendapat itu yang umum kita pakai di Indonesia sama seperti di dalam sholat, ya. Siwal wajhi wal kafain, selain daripada wajah dan kedua telapak tangan. Gitu. Maka biasanya di Indonesia pakai seperti itu. Nah, tapi kerudungnya kalau bisa kerudungnya agak panjang. Jangan kita pakai baju yang kalau perempuan itu terlihat daripada lekuk tubuhnya, agak gombrang dikit gitu Pak, ya, seperti itu. Kemudian wa inda mahamiriha wa inda maharimiha wan nisa ma baina surrah wa rukbah. Auratnya perempuan yang merdeka, ya,
Dan juga amat, budak perempuan, kalau dia dengan mahram, dengan mahramnya, berarti dengan orang-orang yang nggak bisa nikah dengan dia. Dan juga ketika dia bersama dengan wanita-wanita lainnya, maka itu auratnya di antara pusar dan lutut. Berarti dadanya nggak apa-apa kelihatan, rambutnya nggak apa-apa kelihatan. Itu kalau bertemu dengan mahram ataupun wanita, sesama wanita. Nah, itu ya Pak ya. Maka di sini kita akan bahas tentang siapa itu mahram, ya enggak? Tadi kan dari mulai apa tuh? Masalah memisah daripada tempat tidurnya, ya, tempat tidurnya. Kenapa? Karena kaitannya dengan aurat juga. Ya, aurat sesama saudara, misalnya ini adik kakak, ya kan, adik kakak mahram nggak? Mahram, tapi ada batasan auratnya, ya, ada batasan auratnya. Kalau di sini apa? Batasan aurat perempuan ketika dia dengan mahramnya, berarti dengan adiknya ataupun kakaknya, berarti dia antara surah dan rukbah, gitu. Kalau kadang maaf sekarang kita Pak, bener ya, di atas dada, di atas pusar ke atas ketutup kan, pakai baju nih. Misalnya kita punya kakak perempuan ketutup dia, ya enggak, rambutnya kelihatan sama kita, boleh nggak? Boleh, kan mahram kita, kayak gitu ya. Tapi yang jadi masalah kadang celananya, ya enggak? Ya, celananya kenapa? Celananya keangkat, pahanya kelihatan. Mohon maaf, kadang kalau kita di rumah juga, misalnya istri kita dengan anak itu kan mahram, ya enggak? Nanti mahram ada 3, mahram terbagi 2 dulu, mahram yang selamanya sama mahram yang sementara, enggak selamanya. Nah, nanti mahram yang selamanya itu terbagi menjadi 3 lagi, kan gitu. Maka di situ istri dengan anaknya itu kan mahram, ya enggak boleh dia nikah kan, nggak boleh. Berarti auratnya di mana? Aurat laki-lakinya si anak, aurat ke ibunya itu antara surah dan rukbah, ya sama, ya kan. Dan juga si ibu aurat ke anaknya itu antara surah dan rukbah, sama juga kan gitu. Tapi umumnya biasa kita pas tuh, ya enggak, pakai baju, karena kalau di rumah biasa kan pakai baju, ya. Kadang pakai daster perempuan gitu kan. Tapi ketika duduk tersingkap, kelihatan daripada pahanya, kan gitu. Nah, ini adalah haram, ya enggak, wajib ditutupin walaupun sama anak. Kenapa? Karena ada batasannya, kan gitu. Seperti tadi dipisah, kalau kita punya anak laki maupun perempuan, ataupun sesama perempuan juga kita pisah. Kenapa? Karena antara perempuan dan perempuan juga ada batasannya, baina surah wa rukbah. Ya, kadang mohon maaf sama perempuan, kadang kalau udah di dalam itu udah buka-bukaan aja kan gitu. Kayak kita sama-sama laki-laki kan gitu. Kadang udah kebuka, apa namanya, pahanya kelihatannya enggak. Baju kadang kita pakai tapi pahanya kelihatan tersingkap. Itu sering salahnya kita di masalah paha ini, ya. Pahanya sering tersingkap. Maka di sini kita akan jelaskan siapa itu mahram. Mahram kita itu siapa aja. Mahram tadi dibilang terbagi menjadi 2, ya. Mahram itu ada 2, mahram muaqqad dan mahram mu'abbad, ya. Tadi mahram definisi sudah kita jelaskan, ya. Kalau kita laki-laki berarti orang-orang yang nggak boleh kita nikahin. Kalau dia perempuan, ya, berarti dia nggak boleh dinikahi sama laki-laki itu namanya mahram. Mahram muaqqad, ya, yaitu mahram yang tidak boleh kita nikahi, tapi nanti kalau waktu larangannya itu sudah tidak ada, maka kita boleh untuk menikah dengan wanita itu, ya. Mahram muaqqad itu seperti itu. Nanti kalau seandainya larangannya sudah nggak ada, maka kita boleh untuk menikahi daripada wanita itu. Siapa saja mahram muaqqad? Yang pertama ipar, ya. Ipar itu mahram muaqqad. Nih maaf, kalau mahram ini Pak, muaqqad ini dia membatalkan wudu, ya. Ya tadi kan mahram-mahram yang disebutkan itu, ya. Kalau mahram yang mu'abbad, kita salaman nggak batal wudu. Tapi kalau mahram muaqqad ini membatalkan wudu. Siapa saja ipar? Misalnya kita punya istri kita punya adik ataupun kakak perempuan, berarti kan ipar kita itu mahram.
Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan alhamu al-mautu, ya. Ipar ini apa? Bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan apa? Rusaknya rumah tangga, ya kan? Kadang ada orang kayak gitu tuh, nikah pas ngeliat ternyata adanya lebih cakep gitu kan, gitu kadang ya. Nah, sesama kita dengan adik ipar kita ataupun kakak ipar kita yang perempuan itu mahram, mahram muakkad. Berarti kalau kita bersentuhan batal wudu kita. Aurat kita di mana? Ya tadi baina surah wa rukbah kalau laki-laki. Kalau perempuan, kalau dianya dengan kita, berarti itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Tuh, ya. Kadang kita maaf ya Pak ya, kalau ngumpul keluarga itu kan udah begitu aja. Nah, padahal itu mahram, nggak boleh ya. Kenapa? Karena nanti maaf misalnya istri kita meninggal, maka kita boleh nikah dengan siapa? Kalau kakaknya berarti kita naik ranjang, ya. Biasa disebut istilahnya kan. Kalau dengan adiknya berarti kita turun ranjang. Tapi kalau yang turun bukan turun naik juga ya Pak ya, naik ranjang juga tuh kata Pak Ayat kan. Nah gitu, naik turun. Nah gitu ya, itu jadi masalah ipar. Nah ipar itu mahram muakkad, ya kan. Kemudian yang kedua, nanti jenis kelaminnya tinggal diganti aja ya. Kalau yang perempuan berarti laki-lakinya gitu kan. Nah, itu tinggal diganti kan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu di sini istrinya paman ataupun bisa kita sebut iparnya orang tua. Ya, iparnya orang tua. Misalnya kita punya paman, ya kita punya paman kita ini laki-laki, ya paman kitanya ini laki-laki, namanya paman laki-laki gitu. Kalau paman dari bapak itu namanya apa? Amun. Kalau paman dari ibu itu namanya khaldun, ya kalau bahasa Arabnya. Kalau bibi berarti ammah sama kholah. Nah istrinya paman tuh Pak, kita punya paman punya istri. Nah itu bukan siapa-siapa kita tuh, itu orang lain, itu mahram muakkad. Kalau tiba-tiba paman kita meninggal, boleh nggak kita nikahin istrinya? Boleh, ya nyelamatin warisan katanya, ya kan? Nah, tapi biasanya tanda tanya, kok bisa berani janjian sebelumnya ada hubungan apa gitu kan, bisa jadi kejelekan biasanya. Tapi secara hukum Islam nggak apa-apa kan gitu. Istrinya paman berarti iparnya siapa? Iparnya orang tua kita gitu. Berarti yang saudara dengan orang tua kita itu yang lakinya, yang perempuannya istrinya itu bukan. Itu juga mahram muakkad ya. Kalau sama ipar tadi nggak boleh, misalnya kita nikahin langsung dua-duanya, kita nikahin adik kakak, kita nikahin jadi satu, nggak boleh mengumpulkan dua pernikahan ya. Harus mati dulu satunya ataupun diceraikan dulu, misalnya cerai baru dipisahkan gitu. Kemudian di sini juga istrinya paman, iparnya orang tua itu nggak boleh, tapi mahramnya muakkad, berarti auratnya juga kaitan dengan auratnya seperti tadi yang dijelaskan. Dia siwal wajhi wal kafain, selain wajah dan juga telapak tangan. Kemudian yang ketiga yaitu wanita yang berada dalam masa iddah, ya baik dia talak satu maupun tolak dua. Iddahnya kalau dicerai itu berapa Pak? 3 kali sucian, ya 3 kali sucian itu iddahnya. Misalnya ada seorang wanita ditolak satu, maka kita laki-laki nggak boleh nih langsung diambil aja, nggak boleh, tunggu masa iddahnya selesai dulu 3 kali sucian. Kenapa? Karena untuk melihat kekosongan daripada rahimnya sehingga nggak bercampur itu, rahimnya itu nggak bercampur ya. Nanti air mani kita bercampur pula dengan air mani suami sebelumnya kan gitu. Maka dilihat secara 3 sucian udah enggak, berarti ini kosong ya kan. Tapi kalau ada nanti dia iddahnya berubah ya enggak, iddahnya wanita hamil berarti kan gitu. Nah di situ kalau talak satu udah 3 kali sucian nggak dirujuk ya, sama suami nggak dirujuk, nah baru kita boleh masuk ya enggak. Kalau nggak dirujuk, masa iddahnya sudah habis, kita boleh masuk. Kalau dia mau nikah lagi, suami yang pertama mau nikah lagi, berarti dia harus nikah ulang, ya enggak?
harus nikah ulang. Kenapa? Karena masa iddahnya sudah habis. Kecuali lain hal kalau dia di dalam masa iddah mengembalikan lagi, rujuk lagi gitu kan. Rujuknya gampang, tinggal kita kembalikan pernikahan kita seperti semula, itu udah berarti udah rujuk. Tapi syaratnya masih ada dalam waktu di antara 3 sucian tadi kan gitu. Ataupun talak 2 itu masih sama. Kalau talak 2 masih sama seperti itu. Tapi kalau udah talak 3 Pak, kalau udah talak 3 itu nggak bisa dirujuk doang. Ya, kalau talak 3 itu ada namanya muhallil. Muhallil itu ya orang-orang yang menghalalkan penengah-nengah. Misalnya ada seorang suami mentalak istrinya, talaknya udah jatuh talak 3. Ya talak 1, 2, 3 sekaligus juga bisa kan gitu. Ya langsung jatuh talak 3 bisa gitu. Nanti dia nggak boleh lagi, kalau tadi talak 1 rujuk aman ataupun nggak rujuk ya, tapi dia udah habis masa iddahnya kemudian mau nikah, berarti nikah ulang lagi. Nah kalau sekarang ini, kalau perempuan ini ketika dia sudah lewat ya Pak ya, yang udah ditalak 3 itu mau dirujuk lagi nggak bisa. Maka si wanita ini harus menikah dulu dengan orang lain, menikah lagi dengan orang lain, punya suami baru, kemudian dengan suami itu misalnya dia cerai ataupun meninggal suaminya, baru kita bisa masuk lagi kayak gitu. Nggak bisa langsung kembali ke kita, harus ada orang lain dulu di antara kita dengan mantan daripada istri kita. Nah itu kalau suami kalau istri yang masih wanita yang masih berada dalam masa iddah. Kemudian yang keempat yaitu istri orang ya. Istri orang nggak bisa Pak, tadi aja yang masih dalam masa iddah itu ditunggu iddahnya habis dulu baru kita boleh masuk, apalagi istri orang ya yang belum dicerai. Nah, nggak boleh itu ya. Contohnya apa? Kayak dulu kita tahu film Sidul tuh Pak ya, ada siapa tuh, Rana Karno ya, itu sama si Sidul sama si Sarah itu kan ditinggal sama si Sarah, tinggal kemana, ke Belanda berapa tahun, kayaknya kurang lebih 14 tahun gitu kan. Maka selama si Sidul nggak menceraikan dia, si Sarah nggak boleh nikah sama orang lain. Kalau Sidulnya boleh nggak nikah sama yang lain? Nggak apa-apa kan gitu. Kita laki-laki boleh berapa? Boleh 4 kan gitu. Tapi wanita kalau dia belum ada kata-kata cerai kan gitu, kata-kata talak dari suaminya, maka selama kapanpun itu dia tetap menjadi istri daripada suami itu. Makanya PR kita nih yang punya anak perempuan kan gitu ya, punya anak perempuan, kita cari benar-benar itu calon suami yang benar ya. Karena itu nanti kita sebagai orang tua udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu kata-kata talak itu keluarnya dari siapa? Dari laki-laki. Walaupun di situ ada di dalam buku nikah kan ada sigot taklik ya Pak ya. Kalau dia nggak menafkahi ini. Nah tapi itu kita harus lapor ya. Jadi si wanita ini pergi ke pengadilan, nanti diproses sama pengadilan. Nah baru itu nanti bisa kan gitu. Makanya yang hati-hati kalau nikahnya nikah siri itu ya Pak ya. Jangan mau Pak anak kita dinikahin misalnya ada konglomerat ya, mau meratnya rat banget gitu, nikah siri. Kalau bener alhamdulillah, tapi kalau nggak bener, nggak dilepas-lepas, bingung kita kan ya gitu ya, enggak repot. Itu kehati-hatian kita sebagai orang tua kalau punya anak perempuan. Kemudian, nah ini istri orang nggak boleh kan gitu, nggak boleh kita nikahin. Sering ada yang datang, Ustaz, ini saya tanya, mau nikah, tanya dulu keluarganya, ini istrinya suami siapa gitu, punya suaminya mana kan gitu, udah cerai belum, enggak suaminya udah ninggalin, wah nggak berani saya disuruh nikahin gitu kan, disuruh akatin saya nggak berani ya. Walaupun dikasih amplop miliaran nggak berani, takut Pak ya. Yang masih kita bisa hindari ya kita hindari seperti itu, karena dia masih statusnya istri daripada orang. Kemudian selanjutnya suami yang sudah beristri 4 ya, kemudian kalau dia mau menikah lagi dengan wanita yang lain kan dia harus menceraikan dulu ya. Nah menceraikan dulu ya, kemudian menunggu habis iddahnya baru laki-laki tadi itu boleh menikah lagi. Orang udah punya istri 4 nih, wah udah punya 4 kan ya, dia mau nambah lagi nggak boleh kan, dia harus cerai dulu 1.
satu. Maka ketika dia cerai dulu itu ya Pak, diceraikan istrinya yang satu, berarti kan ada slot kosong. Tapi nunggu dulu, nunggu apa? Nunggu iddahnya habis. Lain kalau istrinya mati, ya enggak? Lain kalau istrinya mati, ataupun istrinya kita misalnya kita punya istri satu, kita cerai, kita langsung bisa nikah lagi. Kenapa? Karena memang masih slotnya masih mulus gitu kan. Kalau ini kan masih ada iketan, ya enggak? Ketika kita tadi kan istri 4 nih, diceraikan satu, ya kan? Masa iddahnya belum habis, berarti kan statusnya masih istri kita gitu kan. Kalau kita masukin lagi, lah ini masih punya istri, hitungnya masih punya 4, masuk lagi berarti jadi 5. Nah, nggak boleh ya. Kecuali kita punya istri satu, kita ceraiin, besok nikah lagi nggak apa-apa, karena udah kosong kan gitu. Kalau ini kan masih ada slot, ya nggak? Masih ada slot, ya kan gitu. Kalau ini slotnya udah habis tuh Pak, nggak boleh tuh. Kemudian selanjutnya keponakan dari istri, ya. Keponakan dari istri maka itu tidak boleh. Kan kita sering dengar kalau keponakan kita itu mahram, keponakan kita mahram. Kita punya ada apa? Saudara laki-laki kita ataupun perempuan kita punya anak, itu kan keponakan ya Pak. Tapi keponakan dari jalur kita itu mahram. Tapi kalau keponakan dari jalur istri yang perempuan itu ya, mau apa, anak laki, saudara istrinya mau laki ataupun perempuan, dia punya anak perempuan, keponakannya tapi dari jalur istri, maka itu bukan mahram. Mahramnya tapi mahram yang apa? Muakkad. Ya. Misalnya kita mau nikah nih sama keponakan lagi, nggak boleh, ya, nunggu dulu. Berarti istri kita bisa kita ceraikan dulu ataupun mati dulu baru bisa, ya. Nah, itu kan biasa kita dengarnya itu mahram, keponakan itu mahram. Tapi kalau keponakan yang dari jalur kita, kalau dari jalur istri mahram tapi muakkad, istri kita nggak ada, kita bisa seperti itu. Ya, kemudian juga bibi dari istri, ya, bibi dari istri kita, ya kan, bibi dari istri tadi kan keponakannya, sekarang kita punya bibi, nah, tapi bibinya dari istri. Kalau bibi kita kan nggak boleh kita nikahin, mahram, ya nggak, keponakan sama bibinya mahram, bibi dengan keponakannya mahram. Tapi kalau bibi dari istri kita itu bukan mahram tapi mahram yang muakkad. Ketika istri kita sudah nggak ada, baru kita bisa masuk. Nah, seperti itu. Itu mahram yang muakkad. Nanti kalau mahram yang muakkad ini Pak, yang disebutkan tadi, kalau kita bersentuhan dengannya, maka kita batal, wudu kita batal. Kenapa? Karena dia bisa dinikahi, cuman karena ada beberapa hal yang menghalangi. Ketika halangan itu sudah hilang, baru dia menjadi halal bagi kita. Sekarang ada pertanyaan, misalnya istri kita mahram bukan? Istri kita mahram bukan Pak? Hah? Bukan. Jadi kita nikahi itu? Bukan, karena kita sudah nikahi, ya. Nah, berarti bukan mahram. Istri kita itu bukan mahram kita. Karena apa? Karena boleh kita nikahi. Ada yang bilang iya, dulunya bukan mahram, setelah menikah mahram. Lah kalau mahram mah bersentuhan nggak batal gitu, ya nggak? Bapak kalau habis wudu nih, ya, bersentuhan dengan istri, batal apa enggak? Batal Pak, ya. Bersentuhan habis apa dengan istri gitu. Makanya saya kalau mau berangkat tuh, misalnya mau ngajar kan, kadang kita udah wudu gitu kan. Kadang ya nggak saya salamin gitu, udah kan biasa kan kita berangkat gitu. Kalau kita dawamul wudu, senantiasa menjaga wudu kan, kalau kita salaman istri kita itu batal tuh wudu kita, batal kan gitu. Batal daripada wudu kita. Misalnya Bapak disalamin ya wudu lagi gitu, baru mau sholat, misalnya mau sholat aja cium tangan dulu ya batal, sampai Masjid Al-Mujahidin berarti wudu lagi, seperti itu, ya. Kecuali salamannya misalnya pakai hail, pakai penghalang, ya enggak, pakai penghalang. Makanya ada sebagian ustadz itu kan, kiai-kiai, kadang yang hati-hati kan bersalaman dengan yang bukan mahram itu, pendapat yang paling kuat itu nggak boleh Pak, ya, haram, ya.
Tapi ada sebagian ulama yang ulama terkini membolehkan gitu kan, masih membolehkan. Tapi terkait bolehnya doang. Kalau wudunya tetap batal. Misalnya kayak di bulan apa, di Idul Fitri, Idul Adha kan tuh ngumpul semua tuh ya, salamannya oke lah. Ada yang memfatwakan boleh gitu kan ya, tapi masalah auratnya itu ya, itu yang istilahnya nggak ada yang berani memfatwakan boleh. Tetap auratnya itu sesuai dengan pendapat-pendapat yang terdahulu. Nah seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Pak? Insyaallah mahram mu'abbadnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Oh, ibu mertua, itu mahram. Ibu mertua itu mahram ya. Ibu mertua itu mahram mu'abbad. Itu nanti pertemuan yang akan datang. Kalau mu'abbad itu selamanya Pak, kita nikah dengan istri kita ya, maka ibu mertuanya, ibu mertua kita itu selamanya itu haram, udah menjadi mahram. Kita nggak boleh istri mati meninggal, wah ibu mertua masih ini nih ya kan, kita nikahin nggak boleh ya, nggak. Ibu mertuanya di situ baik dia tiri ya maupun kandung nggak boleh kan gitu. Tuh ibu mertua ke atas nanti ya, ke atas. Begitupun anak. Cuman kalau anak nih sekalian bahas aja lah ya, anak itu kalau anak tiri misalnya Pak, misalnya kita nikah dengan siapa? Dengan seorang perempuan ya. Kita nikah dengan seorang perempuan, perempuan ini bawa anak. Itu berarti jatuhnya anak tiri, ya enggak? Anak kita anak tiri ya. Nah, kalau kita menikahi ibunya ya, menikahi ibunya, kemudian kita sudah menduhul, sudah dijima ya Pak ya, sudah berhubungan badan, maka ketika itu nanti si anak ini jadi mahram sama kita. Nggak boleh kita nikahin daripada anaknya ya Pak ya, anak tiri kita nggak boleh. Tapi kita udah nikah sama istri kita misalnya kan, ternyata anaknya cakep nih, belum berhubungan badan, diceraiin nih gini kan, nah itu kita masih bisa nikah sama anak tirinya itu Pak ya. Misalnya salah pilih gitu kan, tapi kalau udah berhubungan badan nggak boleh ya, nggak, sudah tidak boleh. Itu nanti ada mahram dengan sebab pernikahan. Kan mahram yang mu'abbad yang selamanya seperti itu ya, ada 3, dengan sebab kerabat, pernikahan, dan juga dengan susuan. Tapi nanti masuknya itu mahram yang dengan sebab apa, pernikahan. Kalau tadi ibu mertua ya, kita nikahi istri kita, mau sudah diduhul ataupun belum diduhul, belum berhubungan badan ataupun sudah berhubungan badan, itu langsung otomatis jadi mahram. Itu sampai ke atasnya, ibunya, nenek-nenek ke atasnya. Tapi kalau tadi anak tiri ya, anak tiri nikah dengan janda, kita misalnya punya anak ya kan, kemudian kita nikah udah diduhul, anaknya jadi mahram sama kita ya. Tapi kalau belum berhubungan badan, kita ceraikan istrinya, apa, ibunya diceraiin, nikah sama anaknya, itu boleh karena dia belum diduhul, belum berhubungan badan seperti itu. Insyaallah Pak ya. Cukup ya? Ya. Kalau untuk laki-laki itu pakaian auratnya gimana dia Ustaz? Aurat untuk rambut misalnya apakah menjadi keutamaan untuk selalu ditutup kepalanya atau gimana? Karena selama ini saya belum pernah dengar auratnya laki-laki, banyak kan yang disampaikan auratnya perempuan. Nah, aurat laki-laki itu di dalam sholat maupun di luar sholat antara pusar dan lutut ya Pak ya, antara pusar dan lutut. Jadi kalau rambutnya terbuka nggak apa-apa, ataupun dadanya terbuka nggak apa-apa. Itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan ketika bertemu dengan mahram maupun dengan selain mahram, misalnya kita nih keliling komplek nih kan, olahraga nih Pak ya, kita pakai celana doang misalnya nih, celana doang nutupin pusar sama lutut keliling kita
ya nggak apa-apa, kita nggak buka aurat, ya nggak, auratnya tertutup kan seperti itu. Ataupun sholat dalam keadaan seperti itu nggak apa-apa gitu. Ya, jadi auratnya laki-laki itu cuman di puser dan lutut. Pusernya ditutup juga ya Pak, dinaikkan ke atas gitu ya. Jangan pas puser banget, dinaikkan ke atas. Celananya kalau bisa kita beli yang di bawah daripada lutut. Itu kan aman. Nanti kalau kita main bola, main futsal ataupun olahraga lainnya seperti itu. Ataupun kita berenang misalnya kan, mau berenang ya nggak apa-apa pakai yang panjang gitu, yang 3/4 gitu. Dan biasa kita main bola itu biasanya apa? Celananya pendek-pendek kan, panjangin dikit nggak apa-apa Pak. Kecuali kita timnas, ataupun timnas juga nggak apa-apa. Misalnya kita pakai apa? Kaos kaki, ya nggak? Kaos kakinya dilebihin kan gitu. Walaupun biasanya ketika kita jatuh apa suka tersingkap, ya itu urusan lain. Yang penting kita sudah berusaha kan, seperti itu. Seperti itu Pak ya. Insyaallah cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.